Tips yang paling banget kamu lakuin adalah ya mulai aja dulu ya pastinya. Karena kalau nggak dimulai, niat itu nggak bakal ada nih. Nah, kalau niat kamu udah ada tapi kamu nggak memulai, ya semua itu bakal sia-sia dan kamu nggak bisa ngupgrade speaking skills kamu kalau nggak mulai sekarang. Hai Sobat Bi Radio, balik lagi barengan sama Alfida Vivah dari jurusan Sastra Inggris Angkatan 2022. Dan sekarang aku adalah seorang announcer aktif di UB Radio. Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih anak sasing masuk UB Radio? Wah, padahal ya banyak banget tahu benefit yang bisa aku ambil dari sini. Salah satunya aku berkesempatan menjadi seorang Master of Ceremony atau MC di beberapa event-event internasional. Dan tentu saja aku menjadi bilingual MC di sana. Yang pertama itu aku pernah nge-MC di acara seminar Jawa Timur Nasional, Jatim, dan di situ aku bertugas sebagai MC bilingual dan narasumbernya itu dari Jepang. Jadi kayak kapan lagi sih dapat kesempatan yang spesial kayak gitu kan. Dan juga aku pernah nge-MC di International Office. Itu bisa dibilang aku nge-MC full bahasa Inggris ya, karena audiensnya adalah seorang mahasiswa internasional dari Universitas Brawijaya itu sendiri. Oke, kalau ngomongin soal tantangan nih ya Sobat B Radio, pastinya banyak dong. Tentunya kita harus pakai bahasa Inggris yang formal banget. Jadi ya tipsnya harus sering dicatat-catat aja sih kosakata formal itu. Dan juga menurutku aku lebih suka nge-MC dalam bahasa Inggris ya, karena nggak tahu kenapa otakku lebih mudah mikir dalam bahasa Inggris dan aku lebih nggak sering belibet sih daripada kalau aku nge-MC di bahasa Indonesia. Dan kalau nge-MC bahasa Inggris tuh sebenarnya ada suka dukanya ya. Sukanya sih kayak lebih flow aja menurutku, karena kita bisa lebih get along to the situation. Dan nge-MC bahasa Indonesia sebenarnya oke-oke aja. Cuman mungkin karena kosakata bahasa Indonesia aku kayak kurang jauh gitu ya, jadi aku selalu pakai kata-kata yang gitu-gitu aja kalau nge-MC bahasa Indonesia. Tapi overall ya, karena kesempatan di sini aku bisa belajar banyak banget tentang dunia broadcasting itu kayak gini gitu. Oke, sebenarnya background aku adalah aku dulu dari kecil seneng banget nonton film-film bahasa Inggris atau dengerin musik. Nah, itu merupakan tips yang pertama ya dari aku yang buat kamu pengen banget jago bahasa Inggris. Kamu bisa mulai dari nonton film anak-anak dulu atau dengerin lagu yang ringan-ringan dulu. Nah, tips yang kedua ini sebenarnya nyambung nih sama tips yang pertama. Jadi dari tips yang pertama itu kan kamu suka dengerin lagu dan juga dengerin nonton film gitu ya. Nah, dari situ kamu bisa dapat kosakata baru. Nah, dan dari sini kamu bisa memakai kosakata itu dengan mempraktekannya di depan kaca yang bisa ngelatih speaking kamu juga sih, hitung-hitung ya. Jadi mungkin you just take about 5 minutes or 10 minutes in your day to practice your English. Itu di depan kaca kamu ngomong full aja sendiri gitu, ngomong sama kamu sendiri. Dan mungkin memang awal-awal emang agak susah ya, kayak ini aku harus ngapain sih, tapi kamu gunain aja kosakata baru itu di depan kaca. And believe me or not, itu bakal ngasih hasil dan impact ke bahasa Inggris kamu dan menambah kosakata kamu sendiri. Nah, selanjutnya itu kamu bisa think in English. Jadi kalau kamu melihat sesuatu, kamu berpikirnya dalam bahasa Inggris. Jadi kamu mengolah suatu kejadian itu mungkin dalam bahasa Indonesia, lalu kamu ubah ke bahasa Inggris. Dan mungkin ngomong aja sih dalam hati, oh kayaknya ini bahasa Inggrisnya ini deh. Dan secara nggak langsung otak kamu itu langsung memproduksi bahasa Inggris. Dan itu sebenarnya bisa didapat dari kamu yang sering-sering baca buku bahasa Inggris ya, dan juga nonton film, nonton series bahasa Inggris, dan juga dengerin lagu itu juga. And make your surroundings itu in English. Mulai dari setting HP, itu kan bisa dari bahasa Inggris ya, atau baca-baca iklan bahasa Inggris. Percaya deh, itu helpful banget. Nah terus ya
ini adalah tips yang keempat ya dari aku. Karena kan kita tahu ya sekarang itu era digital. Kalau kata aku sih sebenarnya ya, lingkungan-lingkungan yang bilang kita apa sih kamu itu sok Inggris banget. Kamu tahu nggak sih Sobat UB Radio, ternyata menurut aku ya kamu itu berada di lingkungan yang salah. Lingkungan yang menurut aku bagus itu adalah lingkungan yang sangat mendukung kamu. Jadi misalkan kalau kamu ngomong bahasa Inggris kayak okay, I'm good today, I'm doing fine. Seharusnya nggak ada yang ngejudge kamu dengan kayak gitu. You just go away, you just kayak let it flow aja gitu. Dan hal-hal kayak lingkungan kayak gitu dengan hal-hal sekecil itu yang bisa membantu kamu untuk terus tumbuh dan berkembang dan juga upgrade speaking skills dan juga English skills kamu. And last but not least ya Sobat B Radio, setelah kamu sudah mengumpulkan kosakata bahasa Inggris di film, lagu, musik, atau novel-novel bahasa Inggris yang ringan-ringannya kamu baca, terus melatih speaking kamu juga, dan juga keluar dari zona nyaman kamu, mencari lingkungan yang bagus untuk kamu berkembang dan juga think in English, set every your day life in English. Dan yang terakhir ini gak kalah pentingnya juga ya Sobat UB Radio adalah be confident dan mulai aja dulu. Karena menurut aku untuk bisa ngomong bahasa Inggris itu adalah confident. Kalau kamu nggak confident itu bakal susah nih Sobat UB Radio. Mungkin kamu banyak consideration yang kamu pikir kayak aduh aksenku kurang bagus gitu. Forget about an accent and stuff. Kamu fokus aja ke PD dulu. Vocabulary salah-salah sih nggak apa-apa ya. Forget about the polished grammar yang ada di lingkungan kamu. Karena menurut aku itu nggak penting. Yang penting itu adalah how to set your mind bahwa kamu itu pengen berkembang. Jangan takut dijudge sama lingkungan kamu. Dan mulai aja dulu praktis semua yang udah aku sampaikan tadi. Jadi ya menurut aku ya hidup di dunia digital sekarang itu sangat mudah banget nih khususnya buat kamu yang pengen upgrade bahasa Inggris kamu. Itu aja sih menurut aku. Oke, dari sekian tips yang paling banget kamu lakuin adalah ya mulai aja dulu ya pastinya. Karena kalau nggak dimulai niat itu nggak bakal ada nih. Nah kalau niat kamu udah ada tapi kamu nggak memulai ya semua itu bakal sia-sia dan kamu nggak bisa nge-upgrade speaking skills kamu kalau nggak mulai dari sekarang. Oke, sekian ya itu aja tips dan trik dari aku tentang gimana sih caranya bisa lancar dalam ngomong bahasa Inggris. Dan jangan lupa ya bahwa dunia broadcasting dan bahasa Inggris itu adalah sangat sejalan dan applicable di keduanya masing-masing. Jadi ya jangan lupa stay tune terus di konten-kontennya Brawijaya Radio. Jangan lupa like, subscribe, dan see you in next video.